Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali di malam Natal ini. Malam Natal biasanya digunakan untuk berkumpul bersama keluarga, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum mungkin adanya makan malam bersama dan berbagai acara keluarga lainnya. Sebelum kita masuk ke hari Natal besok, saya mengundang kita untuk merenungkan bersama sejenak pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita di malam Natal ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari yang kita jalani saat ini masih dalam suasana pandemi. Keadaan berbeda yang kita jalani di Natal tahun lalu dan tahun ini memang tidak seperti sebelum pandemi. Oleh sebab itu, saya percaya bahwa kita sangat membutuhkan tuntunan dari Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 16. Dikatakan firman Tuhan demikian, dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera terus-menerus dan dalam segala hal. Shalom. Nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Terus-menerus dan dalam segala hal. Pesan Tuhan ini yang Dia ingin saya sampaikan hari ini. Mungkin Anda bertanya mengapa? Dalam kehidupan, kadang ada waktu di mana kelihatannya musuh-musuh kita, sakit penyakit, depresi, kehilangan, dan sebagainya, sepertinya sudah berhasil mengalahkan kita. Saat-saat seperti itu mudah untuk kita merasa kecil hati dan putus asa. Kita menjadi khawatir, cemas, negatif, marah, dan bahkan mungkin bersikap memberontak terhadap apapun yang kita rasa tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Namun dalam Tuhan ada satu tempat istirahat di mana kita dapat berjalan dalam damai sejahtera di setiap waktu. Sebab kita menyadari bahwa Tuhanlah yang mengarahkan langkah-langkah hidup kita. Bahkan saat kita menjumpai jalan yang berbalik arah atau kelihatannya buntu sekalipun. Disinilah kita perlu mengingat kembali bahwa akhir dari segala sesuatu sudah ditetapkan Tuhan. Dia berfirman dalam Yesaya 29 ayat 11 bahwa Dia sudah merancangkan masa depan damai sejahtera, masa depan nothing missing, nothing broken, dan bukan masa depan yang mencelakakan kita. Justru ketika kita merasa bahwa kita sudah tertinggal jauh, bahwa lawan kita jauh lebih banyak, jauh lebih kuat, dan jauh lebih tinggi posisinya dari kita, kita jangan membiarkan hal-hal itu membuat kita kecil hati. Sebaliknya, ambillah sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandang Tuhan terhadap segala yang sedang kita hadapi itu. Disinilah iman kita perlu bangkit. Di saat segala sesuatu kelihatannya tidak berjalan sebagaimana mestinya, kita perlu memiliki kepercayaan bahwa apa yang kita lihat saat ini hanyalah satu adegan dari film perjalanan hidup kita. Miliki keyakinan bahwa di saat semacam ini, Tuhan masih tetap berdaulat. Dan Dia tahu persis apa yang harus dikerjakan. Ingat, ketika Yusuf masuk ke dalam penjara Firaun, bukankah Tuhan sudah menjanjikan masa depan yang penuh harapan kepada Yusuf? Bahwa dia akan berkuasa, dihormati, dan mengalami promosi. Tetapi saat itu, semua yang dialami Yusuf justru memperlihatkan kebalikan dari segala janji Tuhan tadi. Yusuf mengalami kekalahan, pengkhianatan, dan menjadi seorang budak yang tidak dihargai sama sekali. Ketika Anda mengalami jalan buntu yang tidak dapat Anda pahami, mengapa jadinya seperti ini? Mengapa kenyataan yang kelihatan berbeda dari yang dijanjikan Tuhan? Persis seperti yang dialami Yusuf itu. Itulah saatnya Anda mengambil sudut pandang baru yang ditunjukkan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan tunjukkan melalui hidup Yusuf, lihatlah bahwa Tuhan sudah membuat adegan berikutnya. Dan di adegan berikutnya itu, Anda akan mengalami pemulihan, kemenangan, dan promosi. Ketika Anda mengalami jalan buntu yang tidak dapat Anda pahami, itulah saatnya Anda memantapkan langkah Anda dan mendeklarasikan, Tuhan, aku tidak mengerti semua ini, tapi aku percaya kepadamu. Aku percaya bahwa segala rancanganmu bagiku adalah rancangan nothing missing, nothing broken. Aku percaya bahwa Engkau sudah menetapkan akhir dari semua ini dan bahkan sudah memfilmkan adegan terakhir yang menggambarkan kemenanganku. Aku percaya bahwa adegan terakhir itu, aku telah mengalami penggenapan dari segala rancangan damai sejahtera-Mu
dan telah menjadi orang seperti yang telah engkau rancangkan sejak semula. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini artinya di saat Anda berjalan melalui lembah kekelaman, adegan berikutnya dari hidup Anda adalah pembalikan keadaan yang luar biasa. Beberapa saat ke depan, keadaan akan mulai berbalik bagi kemenangan Anda. Hanya beberapa adegan lagi, dan Anda akan melihat manifestasi dari semua yang firman Tuhan katakan telah disediakan Tuhan bagi Anda itu. Itu sebabnya di saat seperti itu adalah sangat penting untuk memelihara iman kita. Kesembuhan, promosi ilahi, pemulihan, terobosan sedang datang kepada Anda. Mengapa? Sebab Tuhan sudah menetapkannya. Penetapan Tuhan, masa depan, nothing missing, nothing broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Masa depan penuh kelimpahan. Itu sudah ditetapkan Tuhan. Dengan kata lain, saya mengambil istilah Tuhan sudah memfilmkan adegan terakhir. Sekalipun Anda belum melihatnya saat ini. Ingat, hanya beberapa adegan lagi dan Anda akan melihat hal itu. Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 mengatakan demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di malam Natal ketika Yesus lahir dahulu memberikan gambaran ini kepada kita. Yesus tidak dilahirkan di masa kejayaan Israel. Yesus lahir di masa paling gelap dalam sejarah Israel. Saat itu Israel sedang di bawah penjajahan tirani kerajaan Romawi. Perhatikanlah bahwa justru di saat paling gelap inilah Allah Bapa menetapkan untuk Yesus, sang terang dunia, dilahirkan. Tuhan menunjukkan suatu rahasia kepada kita lewat kelahiran Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sang terang, sang juru selamat akan mendatangi Anda di saat paling gelap dalam hidup Anda dan mengubah kegelapan menjadi terang. Dia akan menyelamatkan Anda dari situasi, kesulitan, persoalan apapun. Bukan hanya jiwa Anda yang dia mau selamatkan, tapi seluruh kehidupan dan masa depan Anda dari segala situasi dan keadaan yang Anda hadapi. Firman Tuhan dalam Ayub 11 ayat 15-17 mengatakan, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadamu seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Karena kehadiran sang terang dunia di tengah kegelapan Anda, inilah yang akan terjadi. Haleluya! Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus akan datang kepada Anda di masa yang gelap dan dingin. Seperti di malam di mana gembala di padang melihat sekumpulan malaikat menampakkan diri kepada mereka dan menyampaikan firman Tuhan demikian. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut, sebab ada kabar luar biasa bagi Anda. Yesus sang ahli menyelamatkan itu datang kepada hidup Anda untuk menyelamatkan Anda, bahkan di saat dimana Anda merasa semua sudah buntu dan terlalu gelap. Haleluya! Jadi saudaraku yang kekasih, kalau semuanya kelihatan sunyi dan gelap saat ini dan Anda merasa seperti sudah ditinggalkan sendiri di malam yang gelap itu, ketahuilah, sebagaimana Allah memilih untuk menampakkan malaikatnya justru kepada gembala-gembala di padang yang gelap di malam yang dingin dan sunyi saat Yesus lahir. Demikian juga Yesus pasti akan menyatakan dirinya dalam hidup Anda dan menyelamatkan Anda dari kegelapan yang Anda hadapi saat ini. Lukas 2 ayat 7 mengatakan bahwa Yesus lahir di kandang ternak, dibaringkan di palungan yang dingin, sebab tidak ada tempat bagi dia di penginapan. Mengapa? Supaya pertukaran ilahi dapat terjadi.
Penebusan terjadi sehingga Anda dan saya akan selalu punya tempat di salib penebusan Yesus. Tempat di mana selalu tersedia kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kelimpahan, dan bahkan istana kemuliaan saat kekekalan nanti. Saya menutup renungan malam ini dengan suatu kejadian yang diceritakan oleh seorang rekan hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menceritakan suatu kejadian di mana dia sudah mengatur alat perekamnya untuk merekam suatu pertandingan bola basket yang tidak dapat ditontonnya karena jadwal yang bentrok dengan kesibukannya. Baru pada minggu berikutnya dia dapat menonton pertandingan tadi. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hamba Tuhan ini sudah tahu apa hasil akhir pertandingan tadi. Sebab tentu saja dia sudah melihat berita tentang hasil pertandingan itu pada minggu sebelumnya. Dari laporan berita, dia sudah tahu bahwa tim favoritnya menang dalam pertandingan tadi. Nah, apa yang terlihat dalam rekaman adalah bahwa selama waktu yang cukup lama sampai pertengahan pertandingan itu, tim favorit hamba Tuhan ini banyak melakukan kesalahan demi kesalahan, dan makin lama makin tertinggal dari tim lawannya. Hamba Tuhan ini berkata bahwa biasanya kalau dia sedang menonton pertandingan secara langsung, melihat hal semacam itu, dia akan merasa cemas. Tapi hari itu, karena dia sedang menonton rekaman yang dia sudah tahu hasil akhirnya, dia sama sekali tidak merasakan kecemasan, sebagaimana yang biasa dirasakan. Bahkan semakin tertinggal tim favoritnya, semakin dia merasa bersemangat untuk mengetahui bagaimana sampai akhirnya keadaan bisa berbalik dan berakhir dengan kemenangan tim favoritnya. Sepanjang tim favoritnya berada semakin tertinggal, dia hanya berpikir, wow, ini pasti akan sangat menarik untuk melihat bagaimana keadaan bisa berbalik. Dia tidak cemas, dia justru merasa sangat bersemangat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, persis seperti peristiwa rekaman pertandingan bola basket itu. Anda perlu terus mengingatkan diri Anda sendiri bahwa akhir dari pertandingan itu sudah pasti. Anda belum melihat adegan titik balik dan kemenangan di skor akhir pertandingan dalam hidup Anda. Tapi semua itu sudah direkam, sudah difilmkan Tuhan. Semua adegan sudah difilmkan dan Anda sudah ditetapkan sebagai pemenang. Itu sudah diberitakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tuhan berkata, aku selalu membuat kamu menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ambillah sudut pandang yang baru. Dan lihatlah bahwa Tuhan sudah menyiapkan parade kemenangan bagi Anda. Beberapa adegan di depan nanti. Itulah bagian Anda. Itu sudah pasti. Itu sudah diberitakan. Kelahiran Yesus dan penebusan serta kebangkitannya sudah memastikan kemenangan itu untuk Anda. Anda dapat menetapkan langkah Anda sekarang dan berkata kepada kanker itu, kamu tidak bisa menghabisi saya. Tuhan yang memanggil apa yang tidak ada menjadi ada itu. Dialah yang berkuasa atas umur dan nyawa saya. Dan dia telah berfirman, aku akan mengenyangkan kamu dengan panjang umur. Dan oleh bilur-bilurku, kamu sudah sembuh. Deklarasikan kepada depresi dan kecemasan. Depresi, kamu tidak bisa menghabisi saya. Tuhan sudah berfirman bahwa saya akan menyelesaikan pertandingan. Segalanya akan lebih dari pemenang bagi saya. Dan dengan penuh sukacita, saya akan menikmati kemenangan itu. Sukacita Tuhan adalah kekuatan saya. Jangan kecil hati karena ada orang yang berusaha menjatuhkan Anda dan memfitnah Anda. Ingat, mereka tidak mengendalikan destiny Anda, masa depan Anda. Mereka tidak bisa menghentikan rancangan damai sejahtera Tuhan. Dan kalau pikiran negatif datang dan berusaha membuat Anda takut, deklarasikan dengan keberanian iman. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu hadapi. Saya adalah anak dari yang maha tinggi. Kamu tidak bisa menghabisi saya. Dalam Kristus, saya sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Ingat, di balik kegelapan, sudah tersedia terang yang gemilang untuk Anda. Haleluya.
Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak untuk kita sama-sama berdoa pada malam Natal ini. Pejamkan mata Anda, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Bapa, Engkaulah kebesaran, kemuliaan, kemenangan di dalam hidup kami. Kami percaya rancangan-Mu tidak dapat dibatalkan siapapun. Dan rancangan-Mu untuk kami adalah nothing missing, nothing broken. Engkaulah yang maha tinggi ya Bapa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Aku percaya saat aku berkata-kata dan terus mendeklarasikan kebesaran dan kebaikan-Mu dalam hidupku, aku menempatkan diriku di posisi di mana Engkau dapat melakukan bahkan yang lebih menakjubkan lagi bagiku untuk kemuliaan dan kehormatan dan kebesaran kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, nikmati malam Natal ini dengan penuh sukacita, dengan jaminan berita firman Tuhan, bahwa kemenangan pasti milik Anda. Pesan Tuhan, damai sejahteranya dalam segala hal selalu adalah milik Anda. Karena Yesus, Sang Damai Sejahtera, telah datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah Natal online besok. Tuhan memberkati.